Film ini dimulai ketika salah satu pembalap terkenal di Thailand bernama God sedang melakukan lomba balap mobil di sebuah sirkuit ternama di Thailand. Karena God memiliki kemampuan mengemudi di atas rata-rata, tentu saja ia memenangkan sebuah perlombaan itu. Ia sangat senang ketika dia memenangkan sebuah pertandingan itu, apalagi ia berkata bahwa orang tuanya sangat bangga ketika dia memenangkan perlombaan itu. Tapi ketika para wartawan menanyakan keberadaan orang tuanya, God menjawab, พ่อกับแม่ของผมตอนนี้เขาอยู่บนสวรรค์แล้ว bahwa orang tuanya sekarang sudah menonton pertandingannya dari surga. Sebenarnya orang tua God masih hidup dan mendengar percakapannya dengan para wartawan. Tentu saja ayah God yang mendengar hal itu sangat sakit hati. Ia pun pergi meninggalkan tempat itu untuk menunggu God menemuinya. Setelah wawancara itu, tentu saja God menemui ayahnya. Ia pun membawakan ayahnya sebuah minuman untuk dirayakan berdua. Walaupun anaknya telah memenangkan gelar, ayahnya yang bernama Prem sangat khawatir dengan pekerjaan God sebagai pembalap mobil. Ibu God menyuruh Prem untuk menjaga anaknya, dan God pun disuruh berhenti balapan lagi karena itu berbahaya. Tapi ketika ayahnya membahas ibunya, ia pun marah dan berkata bahwa ibunya meninggal gara-gara ulah ayahnya. เพราะถ้าคุณไม่ติดคุกแม่ก็ไม่ต้องมาฆ่าตัวตาย Ibu God meninggal ketika dirinya masih kecil. Ia meninggal ketika ayahnya sedang berada di penjara. Mendengar perkataan dari anaknya, Prem pun pergi meninggalkan tempat itu dengan kaki yang pincang. Melihat ayahnya pergi, God mengejarnya dengan menggunakan mobil. Saat itu ia mengajak ayahnya masuk ke dalam mobil untuk memberitahunya kalau balap mobil itu aman. Di dalam mobil, God memacu mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara itu, ayahnya duduk di sebelahnya dengan menggunakan helm. Sewaktu God memasuki daerah yang sempit di sebuah gedung, ia pun tertabrak sebuah kereta dan mengalami koma. Saat ia mengalami koma, ia pun bisa melihat hal-hal yang pernah dia lalui selama hidupnya. Mulai dari bertemu pacarnya, dirinya di penjara, sampai ayahnya yang membuang piala pertamanya saat ia memenangkan sebuah perlombaan mobil. Ternyata setelah itu dia dibawa ke sebuah tempat di Thailand di tahun 1998, tepat sebelum dia lahir. Di sana ia bertemu dengan guru SD-nya. ครูสมทรงใช่ป่ะครับครูจริงด้วยผมเกียรติภูมิไงครู Tapi karena guru itu masih muda dan seharusnya mereka bertemu di tahun 2010, ia pun meninggalkan God dan orang-orang di sekitarnya menganggap God orang gila. Tak disangka ketika sedang mencari informasi di tempat tersebut, ia melihat seorang wanita yang sedang dijamret. Ia pun berlari dengan cepat untuk menangkap orang itu. Awalnya God sempat ingin kabur karena penjamret itu menggunakan pisau. Tapi karena dirinya sadar sebenarnya sudah mati, ia pun mulai menghajar penjamret itu sampai ada orang yang membantunya. Orang itu berpakaian layaknya sebuah ninja. Ia menggunakan sebuah masker dan membawa dua samurai di belakang badannya. Karena jumlah mereka lebih banyak, akhirnya penjamret itu bisa tertangkap. Setelah menangkap penjamret, orang itu membuka penutup wajahnya. Tak disangka orang itu adalah ayah God sewaktu muda. พ่อมึงตายเหรอพ่อยังไม่ตายอ่ะ Prem yang dipanggil ayah pun kaget dan pergi meninggalkan God ketika polisi datang ke tempat itu. Di kantor polisi, KTP yang dimiliki God tidak sesuai dengan KTP di zaman itu. Ia pun dituduh melakukan penganiayaan dan melakukan kesaksian palsu. Karena dia tidak mengenal siapa-siapa dan diminta untuk memastikan identitasnya, God pun pergi ke rumah ayahnya dan melihat ayahnya sedang bermain dengan 3 orang temannya. Teman-teman Prem pada kabur ketika polisi datang ke tempat itu. Tapi karena God ditangkap dan ingin meminta bantuan kepada Prem muda, mereka pun bersekongkol dengan menggunakan kontak mata. กุ้ยเนี่ยนะพี่ชายเรา โอ๊ย
ไอ้น้องชาย Prem mengaku kepada polisi bahwa dirinya adalah saudara tiri. Tapi karena kesalahpahaman Prem dan God, พ่อชื่ออะไร สมชาย มีพิรุษเธอ ลูกคนละพ่อ ia pun mulai saling berkelahi di depan polisi, sampai pada akhirnya polisi tersebut meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, God dan Prem dengan keadaan muka yang babak belur saling mengobati luka di wajah mereka. Terlihat Prem memperhatikan wajah God dan mengobati luka yang ada di pipinya. Melihat hal itu, God jadi sedikit sadar bahwa ayahnya adalah seorang yang peduli. God berpikir, jika ayahnya masih muda berarti ibunya pasti masih muda. Ia pun senyum kepada ayahnya dan mengatakan, คุณมีแฟนยัง มันเชี่ยอะไรล่ะ แล้วมันเรียกอะไรคุณเคินอะไร เป็นลูกผู้ดีหรือไง กูมึงนี่แมน awalnya God dituduh bahwa dirinya akan merebut pacarnya. Tapi setelah itu, ia malah diajak bergabung menjadi anggota geng milik Prem dengan nama Hot Rod. แก๊งเจ้าโลก ทำไมคำนี้มันคุ้นจังวะ Dan berkata kepada Prem apa arti nama tersebut. Karena ia merasa tidak asing dengan nama tersebut. Untuk bergabung dengan geng milik Prem, God disuruh untuk ujian terlebih dahulu. Setelah itu, ia diajak untuk melihat aktivitas sebuah gangster yang telah lama diintai oleh pacar Prem yang tak lain adalah ibunya God. Tapi ketika ia sedang mengawasi dari balik atap, salah satu orang yang menggunakan sebuah pistol menembak ke arah mereka. Ternyata Prem dan God sedang berada di bawah sasaran tembak yang digunakan gangster untuk latihan. Saat God dan Prem saling mengobrol, God diajak untuk makan bersama di rumah Prem. Melihat hal itu, ia pun sangat senang karena untuk pertama kalinya ia bertemu ibunya sewaktu muda. เนี่ยแม่หรือยายวะเนี่ย ใครแม่มึง Di rumah pacar Prem, God terlihat sangat bersemangat. Ia mengatakan bahwa dirinya menunggu makan malam karena Prem mulai curiga terhadapnya. Untuk pertama kalinya, akhirnya God bertemu ibunya sewaktu muda. Ia sangat terpesona dengan kecantikan ibunya sewaktu muda. นี่แฟนกู Tapi ketika ayahnya memperkenalkan gadis itu dengan nama Beau, God pun mulai sedikit curiga dan menanyakan nama asli dan nama keluarga gadis itu untuk meramal nasib berdasarkan namanya. ตกลงชื่ออะไรอ่ะ ปลาณีชีวากุล เอ้าเชี่ยไม่ใช่แม่กูนี่หว่า Melihat kecantikan B, God pun sedikit tertarik padanya. Di waktu B sedang mencuci piring, God datang dan menggodanya. Bahkan ia berani mengajaknya ke bioskop tanpa memberitahu Prem. Saat Prem datang, mereka pun berpamitan dan berkata sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. เจอกันนะ เจอใคร ก็หมายถึงเดี๋ยวมาเจอกันวันหลังด้วยกันอย่างนี้ไง Tak disangka, ketika God mengajak B untuk berkencan, B malah mengajak Prem untuk menemaninya. God yang membawa bunga di mulutnya terpaksa memberikan bunga itu kepada Prem, dan ketiganya pun pergi ke bioskop bersama-sama. Di dalam bioskop, God masih penasaran dengan ibunya. Ia mengatakan kepada Prem, apakah dia mengenal Nari? Dengan polosnya, Prem berkata bahwa dirinya mengenalnya sambil bernyanyi. ที่ร้องเพลงสองมือกราบลงที่ตรงเนื้อ God pun dengan sebal berkata kepada Prem, orang yang dimaksud bukan Sunari. Di dalam bioskop, ada teman Prem bernama Bo. Ia menggoda seorang gadis cantik yang ia bawa bernama Orn. Tapi karena Bo terlalu agresif, membuat Orn menjadi tidak nyaman dan pergi meninggalkan Bo bersama Prem, God, dan B. Tapi setelah On pergi, Prem mengeluarkan cincin dari sakunya dan mulai melamar B saat itu juga. Nampak B bersedia menerima lamaran Prem. Tapi karena melihat hal tersebut, malah membuat God menjadi kesal. Setelah itu, God diajak Prem untuk mengumpulkan uang keamanan di tempat yang mereka kuasai. Sewaktu ia sedang makan di restoran, ia pun meminta sebuah uang keamanan di tempat tersebut. ข้าวพองอ่ะ Tapi tak disangka pemilik warung itu tampak tidak mengenali mereka. Bahkan disuruh membayar karena sudah memesan makanan. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah tempat karaoke di mana B bekerja. Mereka bertiga pun mulai mengobrol bersama sampai membuat salam geng mereka sendiri dengan mengepalkan sebuah tangan seperti goyangan TikTok. เจ้าโลก
พังงาดรวมร่าง Tak disangka saat mereka mengobrol bersama, datanglah anggota geng lain untuk merebut daerah kekuasaan Prem yang berupa bar. แต่ตอนคุยกับมันนะมึงกดเสียงต่ำๆไว้นะให้มันดูหน้าเกรงขาม Ia pun menodongkan pistol ke arah mereka bertiga dan berkata bahwa anggota Prem ada yang ditangkap sambil melemparkan sebuah kacamata milik Bae. Di lain scene nampak Bae sedang menunggu bantuan dari Prem dan teman-temannya. Tapi karena Prem masih belum sadar, ia malah saling bercanda bersama Bo dan God di markas mereka. Di sana God mendengar ide-ide konyol dari Prem dan ia sadar karena ide itulah sewaktu dia kecil ia hidup dengan miskin bersama ayahnya. Saat Prem membawa masuk barang-barangnya, God diculik oleh sekelompok geng yang ia temui di tempat kerja B. Ternyata orang tersebut adalah suruhan Neung. Karena kesal, God pun menghajar mereka semua dan menceritakan kejadian tersebut kepada Prem. Mendengar hal itu, Prem pun sangat marah dan berniat untuk menolong temannya. Dengan kemampuannya sebagai pembalap, dengan sekejap mereka sampai ke tempat tujuan dan menghajar mereka semua. Walaupun babak belur, setidaknya Prem dan God telah berhasil menyelamatkan Bae. Sesampainya di markas, B datang untuk mengobati luka Prem dan God. Karena God bertemu Prem, ia pun bertingkah manja terhadapnya. Mengetahui ada yang aneh dengan kelakuan God, Prem pun mencoba mengingatkan God. Tapi pertarungan saat menyelamatkan Bae tidak seperti yang mereka ceritakan. Ternyata saat ia menyelamatkan Bae, mereka selamat karena sebuah keberuntungan belaka. Setelah kejadian itu, mereka berempat merayakannya dengan makan-makan di atas atap markas mereka. Di sana mereka berempat menceritakan keinginan masing-masing. กูก็อยากเป็นเจ้าพ่อไงจะทำแต่สิ่งดีๆกูจะช่วยชาวบ้าน Keinginan Bo untuk membantu Prem untuk menjadikan geng terbaik. Bae yang ingin menjadi sutradara sampai pada akhirnya God mengatakan อยากเป็นนักแข่งรถอ่ะ นักแข่งรถโคตรจับ Anehnya saat God mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi pembalap, Prem mendukung penuh keinginan dari God. Hal itu berbeda 180 derajat ketika ayahnya sewaktu tua tidak mendukungnya untuk menjadi seorang pembalap. Bahkan Prem pun berkata kepada God akan menghajar ayahnya jika tidak merubah sikapnya. Setelah merayakan semua itu, God diundang oleh B untuk memperbaiki TV yang ada di rumahnya. Tapi di sana God merasa ada yang aneh karena B berdandan sangat cantik dan menggunakan pakaian seksi. Saat God sedang membetulkan TV, B terlihat menggoda God. Ia membuka kancing bajunya ช่วยอะไรหน่อยได้ปะ dan menyuruhnya untuk memijat B. ตรงนี้นะ Tapi saat mereka melanjutkan obrolannya, tak disangka B mengatakan nama sesungguhnya. ชื่อเต็มๆเราก็จะเป็นปราณีโรเจอร์ Sadar karena itu adalah ibunya, God menolak untuk membuka baju. Lalu tiba-tiba Prem keluar dari sebuah lemari tempat ia sembunyi. Ternyata B bertugas untuk menguji kesetiaan God, dan God pun dipercaya Prem untuk mengambil alih gengnya ketika dirinya pergi. Dengan lantang ia pun berkata bahwa ia tidak mempercayai pecundang dengan nama Bo yang merupakan anggotanya sendiri. Tak disangka Bo yang sedang bersembunyi di dalam lemari keluar dan marah kepada Prem. Ia marah karena dikatai sebagai pecundang walaupun sebenarnya dirinya siap berkorban demi gengnya. Karena marah ia pun meninggalkan God, Prem, dan B dengan sedikit tangisan. โบรู้ตัวว่าโบฉลาดน้อยมันก็เป็นไอ้โง่ที่ยอมตายได้เพื่อแก๊งเรานะพี่ B juga marah kepada Prem karena perkataannya kepada Bo seolah ia hanya memanfaatkan Bo sebagai anggota gengnya. Tapi karena God mengetahui bahwa B adalah ibunya, ia membela Prem dan menyuruh mereka untuk segera berbaikan. Ia pun malah diseret Prem untuk pergi mencari Bo. Di perjalanan, ia sama sekali tidak mengetahui kemana Bo melarikan diri. Sampai pada akhirnya Prem dan God mengobrol bersama di atap gedung.
Di sana God bertanya kepada Prem bagaimana cara ia merawat anaknya seandainya anak itu ditinggal ibunya bunuh diri, sedangkan saat Prem harus berada di penjara. Mendengarkan semua pernyataan dari Prem, mengingatkan God saat dirinya masih muda. Saat masih muda, ia sering dihukum ayahnya setelah membuat masalah. Ternyata selama ini ayah God sangat peduli padanya. Prem tidak mau bahwa hidup God berakhir seperti ayahnya. Mendengar hal itu, God kemudian memeluk Prem dan mencoba memperbaiki hubungan Prem dengan B. Ia menyuruh Prem untuk menunggu di tempat itu, sedangkan dirinya akan mencari B dengan sepenuh hati. Seharian lelah mencari B, ia pun hampir saja menyerah. Sampai pada akhirnya ia berhasil bertemu dengan B dan mencoba memperbaiki hubungan ibu dan ayahnya sewaktu muda. God mengatakan kepada B bahwa sewaktu ia kecil ibunya sudah meninggal karena bunuh diri. Ibunya bunuh diri karena depresi, ayahnya dipenjara 6 tahun ketika ia mengandung. Mendengar cerita God, B pun berkata padanya bahwa jika ibunya bertemu denganmu sekarang, dia pasti akan sangat bangga padamu. Setelah itu, God pun pergi meninggalkan B dan berkata sangat senang karena bisa bertemu dengannya. Sambil berlari mencari Prem, ia pun mengingat apa yang dikatakan B dan hal itulah membuat dirinya sangat senang. Karena hal itulah kalimat yang ingin dia dengar dari seorang ibu setelah dirinya tumbuh dewasa. God sedikit kaget karena melihat Prem masih berada di tempat mereka berpisah. Di sana God meminta kepada Prem untuk mengabulkan keinginannya. Keinginan pertama melarang Prem untuk berkelahi selama 6 bulan ke depan. God meminta Prem untuk segera menikah dan dirinya lah yang akan merencanakan pernikahan tersebut. Dan permintaan God yang terakhir adalah jangan memukuli dan menendang anaknya. Mendengar permintaan terakhir God, Prem berkata bahwa dirinya tidak akan melakukan hal tersebut jika dia anak yang baik. Setelah obrolan itu, terlihat rumah Prem terbakar. Saat seisi rumah terbakar, Prem berusaha menyelamatkan barang yang tersisa, yaitu foto ayahnya. Melihat ia menyelamatkan foto ayahnya, God berkata ia salah dalam menilai Prem. ของสำคัญนะเว้ยเกือบไปละเงินทุนที่กูเก็บสะสมมา Tapi tak disangka di balik foto itu ada tabungan milik Prem yang digunakan untuk menikah. Bu pun datang karena khawatir. Ketika mereka sedang ngobrol bertiga, tak disangka Prem dan God diculik oleh geng yang menginginkan bar milik B. Karena Prem menolak untuk bekerja dengannya, ia pun disiksa sampai pada akhirnya dikembalikan ke rumah B dengan keadaan babak belur. Saat itu juga, God dan Prem dirawat oleh B di rumahnya. B sangat marah karena mereka berdua selalu berkelahi, apalagi mereka akan balas dendam pada geng tersebut. B pun mengaku kepada Prem bahwa dirinya hamil. Karena itulah God merasa ada yang aneh di jantungnya dan sangat bahagia melihat ayah dan ibunya berpelukan. Saking bahagianya secara spontan, ia pun ikut memeluk Prem dan B. Hei! Kebahagiaan mereka hilang ketika Bo datang membawa surat perpisahan yang ditinggalkan Bae. Awalnya mereka kesulitan membaca surat milik Bae. Di sini inti dari surat tersebut adalah ia ingin melanjutkan hidup dan keluar dari geng Hot Rod dan pergi untuk menggapai cita-citanya. Ternyata tulisan Bae tidak terbaca karena sewaktu Bae menempelkan surat itu di jendela, turunlah hujan dan membuat tulisan itu memudar. Acara pernikahan Prem dan B pun dimulai. Setelah melakukan foto dengan istrinya, terlihat Prem mencari Bo yang hilang setelah upacara pernikahan. Saat God sedang berpesta atas pernikahan orang tuanya, datanglah polisi dan mengacaukan pestanya. Ternyata polisi memberitahu bahwa Bo telah meninggal. Ia meninggal karena kalah dalam membalas dendam Prem dan God. Prem sangat sedih dengan kepergian Bo sampai pada akhirnya mereka pun datang ke tempat geng tersebut dan mulai menghajar satu persatu anggota mereka sampai habis. Di saat terakhir, God sangat sedih karena di sini Prem terlihat seperti sudah meninggal. Tapi ketika God memanggil dengan sebutan ayah sambil memeluknya dengan kencang, Prem pun kembali bangun dan berkata untuk tidak mencengkram tubuhnya karena sakit. God pun sangat bahagia atas kemenangan mereka. Di sela obrolan God dan Prem berkata kepada God
Jika anaknya lahir, ia akan menamakan dengan sebutan God. B pun datang untuk menemui mereka berdua. Dengan sedikit terengah-engah, Prem meminta God untuk menjaga B jika terjadi sesuatu terhadap dirinya. Ia bahkan menyuruh menjual sebuah kotak yang selama ini Prem simpan, yaitu sekumpulan mainan anak-anak beserta foto mereka saat nikah. Hari kelahiran anak B semakin dekat. Di sini Prem tidak terlihat batang hidungnya, kemungkinan besar ia dipenjara karena mengajar sekelompok geng tersebut untuk balas dendam. Oleh sebab itu, God yang merupakan kaki tangan Prem bertugas untuk mengantar B periksa di rumah sakit. Tapi ketika bayi yang ada di kandungan B terus menendang, membuat jantung God berdetak semakin cepat, hingga pada akhirnya waktu pun kembali setelah ia mengalami kecelakaan mobil bersama ayahnya. Saat terbangun, ia pun melihat ayahnya untuk pertama kali setelah kejadian itu. Mereka pun berpelukan, dan kali ini mereka kedatangan seorang tamu, yaitu ibu God yang ternyata masih hidup. Kejadian yang God alami ternyata merubah masa depan, dan atas kejadian yang God alami, ia pun terlihat sangat bahagia. Dan film pun tamat.